Tutorial Hukum Perdata, topik ke-13 dari 27 topik. Hak kebendaan sebagai jaminan, gadai, dan hipotek. Disajikan oleh channel Global Tutorial. Hak kebendaan sebagai jaminan. Benda sebagai objek hukum tidak saja dapat memberikan kenikmatan tetapi dapat juga dijadikan jaminan hutang. Hal ini dapat dilakukan apabila terhadap benda tertentu ditunjuk sebagai jaminan pelunasan hutang melalui perjanjian. Meskipun para pihak dapat memperjanjikan benda tertentu sebagai jaminan, tetapi jaminan kebendaan bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaan dan hapusnya jaminan kebendaan tergantung dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang. Oleh karenanya, jenis jaminan kebendaan disebut juga sebagai perjanjian ikutan, ex siswa. Sebelum mempelajari jaminan kebendaan, maka perlu diketahui mengenai konsep hukum jaminan secara luas. Dalam hukum dikenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum berlaku terhadap semua benda milik debitur apabila debitur melakukan suatu perikatan. Terhadap jaminan umum, kreditur memiliki hak yang sama antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan hutang. Dalam hal pelunasan hutang, maka harta benda debitur dibagi menurut besar kecilnya piutang. Tidak ada debitur yang berhak mendapat pelunasan terlebih dahulu dari kreditur lainnya dalam konsep jaminan umum. Hal ini berbeda apabila debitur memiliki jaminan khusus berupa benda-benda tertentu sebagai jaminan hutang. Mereka yang memiliki jaminan khusus memiliki hak untuk didahulukan dalam hal pembayaran hutang dari hasil eksekusi atau lelang terhadap benda yang dijadikan jaminan. Hak untuk didahului dalam hal pembayaran hutang dari kreditur lainnya dikenal dengan hak preference. Untuk jaminan khusus dibagi lagi menjadi jaminan khusus perorangan di mana terdapat pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin atas perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Sedangkan jaminan khusus kebendaan berarti terdapat benda tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan. Hak kebendaan dapat memberikan jaminan jika terdapat benda yang ditunjuk secara khusus sebagai barang jaminan. Dengan memiliki jaminan kebendaan, maka kreditur pemegang jaminan kebendaan akan memiliki hak untuk didahulukan preference dalam hal pelunasan hutang dari kreditur-kreditur lainnya. Berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata, maka segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Hal tersebut yang dikenal sebagai jaminan umum, yaitu jika seseorang terikat dengan orang lain akibat adanya suatu perikatan yang timbul, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang, maka semua harta bendanya menjadi jaminan bagi terlaksananya perikatannya tersebut secara otomatis tanpa perlu diperjanjikan. Dalam jaminan umum, jika terdapat lebih dari seorang kreditur, maka para kreditur mendapat pelunasan secara bersama-sama menurut keseimbangan sesuai dengan besar kecilnya piutang terhadap pendapatan hasil penjualan barang-barang debitur. Pengecualian terhadap hal ini jika ada alasan-alasan untuk didahulukan. Pasal 1132 KUH Perdata. Alasan untuk didahulukan tersebut timbul karena adanya jaminan khusus, baik jaminan khusus perorangan maupun jaminan khusus yang timbul dari perjanjian penjaminan, atau jaminan khusus yang timbul karena ketentuan undang-undang tanpa diperjanjikan sebelumnya seperti privilege, pasal 1133, pasal 1134, pasal-pasal 1139, pasal 1149 KUH Perdata, dan retenti, pasal 575, ayat 2, 576, pasal 1364, ayat 2, pasal 1616, pasal 1729, pasal 1812. Jaminan perorangan muncul karena adanya pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin, borgtoch. Sedangkan jaminan kebendaan timbul karena adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk sebagai jaminan berdasarkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian ikutan, ex siswa. Perjanjian ikutan, ex siswa, yaitu perjanjian yang ada dan hapusnya tergantung dari perjanjian pokok. Perjanjian pokok di sini adalah perjanjian hutang piutang. Mengenai jaminan kebendaan yang umum diperjanjikan adalah gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Gadai. Jaminan gadai diatur dalam pasal tahun 1150 sampai tahun 1160 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali harus didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, objek gadai adalah benda bergerak baik yang berwujud misalnya mobil atau motor maupun yang tidak berwujud, misalnya berupa hak atas saham atau obligasi. Kedua, untuk sahnya gadai barang-barang yang digadaikan harus diserahkan kepada kreditur yang disebut dengan inbezitstelling. Ketiga, memberikan kekuasaan langsung kepada kreditur pemegang gadai untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang yang digadaikan kepadanya. Keempat, hak didahulukan dalam hal pelunasan yang dimiliki oleh seorang kreditur baru muncul setelah dikeluarkannya biaya-biaya untuk menyelamatkan barang yang digadaikan apabila biaya-biaya tersebut ada. Hipotik. Ketentuan hipotik diatur mulai pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka hipotik atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi. Selanjutnya hipotik hanya berlaku terhadap kapal terbang dan helikopter berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan kapal laut berdasarkan pasal 314 KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Khususnya kapal laut dengan bobot 20 meter kubik yang dapat dijaminkan dengan hipotik. Pengertian hipotik menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Selanjutnya, pasal 1168 KUH Perdata menyatakan hipotik tidak dapat diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindah tangankan benda yang dibebani. Sedangkan pasal 1171 KUH Perdata menyatakan hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik. Kemudian pasal 1175 KUH Perdata mengatakan hipotik hanya dapat diletakkan atas benda-benda di kemudian hari adalah batal. Selanjutnya, pasal 1176 KUH Perdata menyatakan suatu hipotik hanyalah sah sekedar sejumlah uang untuk mana ia telah diberikan, adalah tentu dan ditetapkan di dalam akta. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur hipotik sebagai berikut. 1. Harus ada benda yang dijaminkan. 2. Bendanya adalah benda tidak bergerak dan berlaku hanya untuk benda-benda yang sudah ada bukan untuk benda-benda yang baru akan ada. 3. Dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahtangankan benda jaminan. 4. Ada sejumlah uang tertentu dalam jaminan pokok dan yang ditetapkan dalam suatu akta. 5. Diberikan dalam suatu akta otentik. 6. Bendanya tidak boleh dinikmati atau dimiliki tetapi hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja. Demikianlah materi topik ke-13 tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.